Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung masuk ya ke bab 1 dari buku Seth Stephens Davidowitz, Everybody Lies. Judulnya aja udah cukup bikin penasaran nih. Perasaan Anda yang keliru. Pasti Anda pernah kan ngerasa yakin banget soal sesuatu. Intuisi bilang A, taunya kejadiannya malah Z. Nah, bab ini nih bener-bener nantang kita buat nggak gampang percaya sama bisikan hati itu. Sumber kita, ya kutipan-kutipan penting dari bab pertama buku ini. Oke, jadi misi kita sekarang apa nih? Kita mau coba pahami kenapa sih intuisi kita itu sering meleset, terus gimana data terutama, big data dari jejak digital kita bisa ngasih lihat kebenaran yang, mengejutkan gitu ya soal diri kita dan dunia. Kebenaran yang seringkali nggak ketangkap sama perasaan kita. Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi inti dari bab ini, seperti yang udah disinggung tadi, itu soal intuisi kita yang rapuh. Ada konsep menarik nih dari Tversky dan Kahneman, namanya hukum bilangan kecil. Kedengarannya mungkin agak teknis ya. Iya, tapi intinya sebenarnya sederhana kok. Kita itu punya kecenderungan untuk keliru percaya kalau sampel kecil, pengalaman pribadi kita, atau cerita beberapa orang, itu udah cukup mewakili gambaran besar, populasi keseluruhan gitu. Oh, jadi kayak menggeneralisir terlalu cepat gitu ya? Betul banget. Dan ini dampaknya bisa serius loh. Sehari-hari mungkin kita nilai orang dari sekali ketemu aja. Atau yang lebih parah, kadang penelitian ilmiah pun pakai sampel yang nggak representatif. Misalnya cuma mahasiswa kampus tertentu aja. Akibatnya apa tuh? Ya akibatnya, kalau kita terlalu pede sama feeling atau data secuil itu buat memahami hal kompleks, misalnya perilaku sosial atau tren politik, bisa salah kaprah banget kesimpulannya, kita jadi bias. Kita lihat sedikit tapi rasanya udah paham semua. Bener juga ya, gampang banget kita overgeneralisasi. Terus gimana dong solusinya? Nah, buku ini ngenalin big data. Katanya ini kayak kacamata baru gitu ya. Bisa dibilang gitu, terutama data dari jejak digital kita, paling sering disebut yaitu riwayat pencarian Google. Tentu ini bukan solusi ajaib buat semua ya, tapi ini nawarin sudut pandang yang unik banget, skalanya itu loh, belum pernah ada sebelumnya. Kayak di buku ini bilang, orang itu suka nulis macam-macam di balik layar komputernya ya. Hal-hal aneh atau yang disembunyiin gitu. Persis. Nah, kekuatan data digital ini ada di beberapa hal. Pertama, skalanya. Gede banget, kita bicara triliunan data poin. Kedua, keragamannya. Datanya dari macam-macam orang, latar belakang, usia, lokasi. Nggak kayak survei yang mungkin fokus ke kelompok tertentu aja. Oke, skala keragaman. Terus yang ketiga? Macam serum kejujuran digital. Serum kejujuran, menarik itu istilahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya, apa yang Anda ketik di Google pas lagi sendirian itu seringkali jauh lebih jujur daripada yang bakal Anda bilang ke orang survei. Bahkan survei anonim sekalipun kadang masih ada filter sosialnya. Oh iya, masuk akal. Ada semacam keinginan buat tampil baik, rasional, nggak bias gitu kan kalau ditanya orang. Tapi kalau sama kotak Google ya udah lepas aja gitu ya. Lepas banget. Buku ini kasih contoh bagus soal prediksi jumlah pemilih pemilu. Ternyata kalau kita analisis frekuensi orang nyari kata kunci kayak cara memilih atau lokasi TPS saya, itu bisa kasih estimasi partisipasi pemilu yang lebih akurat. Lebih akurat daripada nanya langsung ke orang, Anda mau milih nggak gitu. Iya, daripada nanya langsung. Bahkan penulis buku ini ngalamin sendiri momen ahanya. Awalnya dia percaya hasil survei biasa yang bilang isu ras gak terlalu ngaruh di pemilu pertama Obama. Terus? Terus dia iseng cek Google Trends, ternyata kelihatan ada lonjakan pencarian kata kunci yang bernada rasis gitu, cukup signifikan pas periode pemilu. Sesuatu yang nggak ketangkap sama sekali sama survei. Wah, jadi kelihatan ya ada gap antara yang diomongin sama yang mungkin dipikirin atau dikhawatirin orang diam-diam. Betul, data pencarian bisa nangkap sentimen yang tersembunyi itu. Dan ini nyambung ke bagian yang paling menurut saya bikin kaget di bab ini. Yaitu gimana data ini sering banget ngebantah asumsi umum kita atau akal sehat. Banyak banget temuan yang bikin kita, mikir ulang. Nah, ini dia nih bagian serunya. Contohnya apa aja tuh yang bikin kaget? Oke, contoh pertama ya. Narasi umum kan gini. Kalau ekonomi lagi susah, pengangguran naik, pasti sentimen rasis juga ikut naik. Orang cari kambing hitam kan? Logis kedengerannya. Ya, kedengeran masuk akal banget. Tapi datanya bilang beda.
Pas dianalisis, pencarian Google buat istilah-istilah rasis atau data keanggotaan di situs kayak Stormfront gitu, ternyata nggak ada korelasi yang jelas sama naik turunnya angka pengangguran. Serius? Nggak ada hubungannya? Nggak sejelas yang kita kira. Jadi asumsi sebab akibat langsungnya itu jadi goyah. Terus ada lagi soal stereotip neurotik perkotaan. Orang kota kan identik sama stres, cemas gitu kan? Iya, karena macet, kerjaan, tekanan hidup tinggi gitu ya. Malah nunjukin sebaliknya. Tingkat kecemasan yang kelihatan dari pencarian ini justru lebih tinggi di daerah pedesaan. Atau daerah yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rata-rata lebih rendah. Oh, di desa lebih cemas? Kok bisa? Itu dia pertanyaannya. Bahkan di negara bagian New York, pencarian soal cemas itu lebih banyak dari daerah utara yang pedesaan, bukan dari New York City-nya. Mungkin ini soal akses ke layanan kesehatan mental atau tekanan sosial ekonomi yang beda. Data ini buka pertanyaan baru. Wow, benar-benar kebalik ya sama yang kita pikir. Ada lagi nggak? Ada lagi soal dampak serangan teroris besar. Intuisi kita kan bilang, wah pasti orang senegara jadi cemas banget, dan itu lama efeknya. Iya dong, trauma kan? Tapi analisis data pencarian Google setelah beberapa serangan teroris besar di Eropa dan AS sejak 2004, polanya nggak gitu. Rata-rata, lonjakan pencarian soal kecemasan itu nggak sebesar yang dibayangin, dan biasanya nggak bertahan lama. Mungkin ini nunjukin resiliensi orang atau cara coping yang beda dari asumsi kita. Menarik juga ya. Ternyata nggak sepanik yang dikira. Bahkan buat hal sepele kayak nyari lelucon. Kapan orang nyari joke? Pas lagi sedih buat hiburan. Kayaknya gitu ya, biar mood naik lagi ya. Ternyata enggak. Data nunjukin orang lebih sering nyari lelucon pas mereka lagi senang. Mungkin humor itu bagian dari ekspresi senengnya, bukan pelarian dari sedih. Wah, ini sih benar-benar lawan intuisi semua ya. Dan ini masuk ke area yang lebih pribadi lagi, yang jarang banget dibahas terbuka, tapi sering banget dicari di internet. Soal ketertarikan dan kekhawatiran seksual. Oke, ini pasti lebih mengejutkan lagi. Contoh yang cukup mencolok dari buku ini. Di India, salah satu pencarian paling top yang diawali frasa "suami saya ingin saya", itu lanjutannya adalah menyusuinya. Menyusui, maksudnya? Iya, laktasi dewasa. Dan preferensi konten porno yang ada adegan itu juga ternyata jauh lebih tinggi di India dan Bangladesh dibanding negara lain. Ini preferensi yang kayaknya nggak bakal pernah keungkap lewat survei biasa kan? Wah, iya sih. Susah ngebayangin nanya itu di kuesioner. Terus ada lagi? Ada soal ukuran penis. Ini kan sering jadi sumber insecure para pria ya. Nah, data pencarian Google ngasih lihat perspektif beda dari sisi perempuan. Ternyata, keluhan utama perempuan soal ukuran penis pasangan itu bukan karena terlalu kecil. Tapi karena... Justru karena terlalu besar, sering dikaitin sama rasa sakit pas berhubungan. Lebih dari 40% keluhan perempuan nyebutin ukurannya terlalu besar. Sementara itu, pencarian para pria didominasi sama cara memperbesar ukuran. Gila, kontras banget ya antara kekhawatiran pria sama realita yang dirasain perempuan. Nah, kumpulan temuan yang lawan intuisi kayak gini, mulai dari isu rasisme, kecemasan, sampai preferensi seksual, ini nunjukin satu hal penting. Intinya, realita pikiran dan perilaku manusia itu seringkali beda banget sama narasi publik, sama stereotip, atau bahkan sama apa yang kita pikir kita rasain. Apa yang orang bilang itu bisa jauh beda sama apa yang sebenarnya mereka cari, khawatirkan, atau inginkan pas lagi sendirian. Perasaan kita soal dunia ini seringkali rapuh banget dasarnya. Dengar semua ini, mungkin ada yang jadi mikir, wah ilmu data ini kok kayaknya ribet ya. Banyak istilah aneh, bikin pusing gitu. Tapi penulis buku ini punya argumen menarik. Katanya, penalaran pakai data itu sebenarnya manusiawi banget dan intuitif. Dia kasih analogi bagus soal nenek kita. Oh iya, analogi nenek itu ya, bener sekali. Nenek Anda yang suka kasih nasihat soal hubungan, sebenarnya dia itu udah kayak ilmuwan data loh. Maksudnya gimana tuh? Ya, dia kan pakai database pengalamannya yang banyak banget. Cerita keluarga, teman, tetangga, pengamatan bertahun-tahun buat ngenalin pola. Kayak, oh kalau pasangan udah mulai begini, biasanya nanti begitu. Terus dia bikin prediksi, wah hubungan ini kayaknya nggak bakal lama. Kita semua kan secara alami nyari pola dan bikin kesimpulan dari data yang kita kumpulin seumur hidup. Oh, jadi big data dan ilmu data ini sebenarnya cuma mengupgrade kemampuan alami kita itu aja ya? Dengan data yang jauh lebih banyak dan alat yang lebih canggih.
Tepat sekali. Contoh kerennya itu studi soal prediksi kanker pankreas. Ini kerja sama Columbia University sama Microsoft, pakai data mesin pencari Bing. Mungkin detail teknisnya kedengeran rumit ya, mereka pakai statistik canggih, ada tes Kolmogorov-Smirnov segala, tapi logikanya itu intuitif banget. Logikanya gimana? Mereka nyari urutan gejala yang dicari orang sebelum akhirnya orang itu didiagnosis kanker pankreas. Kayak detektif nyari petunjuk gitu. Oh, jadi runutannya gitu ya? Persis. Misalnya, mereka nemuin kalau orang nyari gejala sakit punggung, terus nggak lama kemudian nyari kulit jadi kuning, nah itu risiko kena kanker pankreasnya tinggi. Tapi kalau cuma nyari sakit punggung aja, risikonya nggak setinggi itu. Ini kan sama aja kayak cara dokter atau kita sendiri coba pahami penyakit. Lihat kombinasi dan urutan gejalanya. Bener juga ya. Makanya penulisnya nekenin, ilmu data yang bagus itu harusnya masuk akal. Kalau penjelasan studi data kok rasanya aneh atau nggak logis, mungkin masalahnya bukan di kitanya, tapi di cara studi itu dijelasin atau dirancang. Wah, lega dengernya. Jadi nggak perlu takut sama istilah teknisnya. Yang penting kita paham logikanya ya. Cari pola dan hubungan di data. Betul. Dan untuk lihat gimana proses ini jalan di dunia nyata, kita coba bedah studi kasus yang menarik banget dari bab ini. Soal mitos latar belakang pemain NBA. Ah ya, ini seru nih. Saya juga dulu mikirnya gitu. Mungkin karena cerita di media ya. Kalau pemain NBA itu kebanyakan dari latar belakang susah, miskin, terus basket jadi jalan keluar. Saya inget dulu ngefans Patrick Ewing, ngebayangin perjuangannya. Ternyata perasaan ini keliru juga. Datanya bilang gitu, penulisnya ini sampai jadi kayak detektif data loh. Soalnya kan nggak ada satu database yang langsung nyatat latar belakang sosial ekonomi semua pemain NBA. Jadi dia harus kreatif gabungin macam-macam sumber. Sumbernya apa aja tuh? Ada statistik pemain dari situs kayak basketballreference.com, terus data silsilah keluarga dari ancestry.com, data sensus AS per wilayah, data pendapatan rata-rata per kode pos, bahkan sampai data nama depan dijadiin indikator proksi. Ini contoh bagus. Ilmu data yang efektif itu seringnya bukan cuma soal algoritma canggih, tapi juga pinter-pinternya ngumpulin dan gabungin data dari mana-mana. Keren juga ya usahanya. Terus apa temuannya si detektif data ini? Temuannya itu konsisten banget ngebantah mitos dari nol jadi bintang NBA. Pertama, dari data wilayah kelahiran. Ini setelah ngontrol faktor ras ya, karena kita tahu pria kulit hitam memang secara statistik jauh lebih mungkin masuk NBA, sekitar 40 kali lipat dibanding kulit putih. Nah ternyata, peluang seorang pria masuk NBA itu lebih tinggi kalau dia lahir dan besar di wilayah yang rata-rata lebih kaya, bukan sebaliknya. Wah, itu udah satu pukulan telak buat mitosnya. Ada lagi? Ada. Kedua, dia lihat latar belakang keluarga. Dia ambil sampel 100 pemain kulit hitam top NBA yang lahir tahun 80-an. Dibandingin sama rata-rata pria kulit hitam di Amerika di zaman itu, para superstar NBA ini ternyata secara signifikan lebih kecil kemungkinannya lahir dari ibu remaja atau ibu yang nggak menikah. Ini lagi-lagi nunjukin kalau tumbuh di keluarga yang lebih stabil secara sosial dan ekonomi itu justru jadi keuntungan. Jadi bukan kesulitan yang bikin terpacu, tapi justru stabilitas yang mempermudah gitu ya? Indikasinya kuat ke arah sana. Ketiga, dia analisis nama depan pemain. Ada riset sosiologi yang nunjukin ada hubungan antara jenis nama depan sama status sosial ekonomi. Ternyata, nama depan pemain NBA ini cenderung lebih umum ditemui di keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding rata-rata populasi kulit hitam secara umum. Jadi, 3 jalur investigasi data yang beda-beda ini semua nunjuk ke kesimpulan yang sama ya. Latar belakang yang lebih mapan justru nambah peluang jadi pemain NBA elit. Betul. Kesimpulannya sama. Ini benar-benar kebalik sama narasi yang saya percaya selama ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa gitu? Kenapa latar belakang menengah ke atas malah ngasih keuntungan di olahraga yang sering kita asosiasiin sama perjuangan dari bawah? Datanya kasih petunjuk juga nggak soal ini? Kasih petunjuk. Ada setidaknya 2 penjelasan yang cukup kuat dari data. Penjelasan pertama mungkin kedengaran jelas ya, tapi dampaknya itu gede banget. Tinggi badan. Ya iyalah, basket kan butuh orang tinggi. Rata-rata pemain NBA kan hampir 2 meter ya. Betul. Tapi yang bikin kaget itu seberapa besar efeknya. Analisis data nunjukin, kasarnya nih ya, setiap 1 inci tambahan tinggi badan itu sekitar 2,5 senti, itu menggandakan peluang seseorang masuk NBA. Menggandakan per inci. Serius. Iya, efeknya eksponensial gitu. Berlaku di semua rentang tinggi badan. Nah, hubungannya sama latar belakang gimana?
Anak-anak yang tumbuh di keluarga dengan ekonomi terbatas itu cenderung dapat akses gizi dan layanan kesehatan yang kurang optimal pas masa pertumbuhan penting. Akibatnya, rata-rata tinggi badan mereka pas dewasa jadi cenderung lebih pendek dibanding yang dari keluarga lebih mampu. Jadi, keuntungan tinggi badan ini secara nggak langsung lebih mungkin dimiliki sama mereka dari kelas menengah ke atas. Wah, menggandakan peluang per inci itu faktor dominan banget ya. Susah mau bantah data setinggi itu. Terus penjelasan kedua apa? Penjelasan kedua ini lebih ke psikologis dan sosial. Ini berkaitan sama temperamen dan keterampilan non-kognitif. Maksudnya gimana tuh? Ada banyak penelitian yang nunjukin kalau tumbuh di lingkungan keluarga kelas menengah yang stabil, biasanya ada 2 orang tua, itu cenderung lebih efektif buat nanemin sifat-sifat kayak fokus jangka panjang, disiplin diri, kerja tim, tahan banting kalau gagal, sama kemampuan ngelola emosi. Kualitas-kualitas ini kan penting banget buat sukses di bidang apapun, termasuk olahraga profesional. Oh, jadi bukan cuma soal bakat fisik atau latihan keras aja, tapi juga soal mental juara yang dibentuk lingkungan gitu. Tepat, penulisnya ngutip Michael Jordan yang pernah bilang makasih ke orang tuanya yang kelas menengah karena udah nanemin etos kerja dan disiplin ke dia. Data ini kayak mendukung cerita itu. Implikasinya lumayan dalam nih. Implikasinya apa? Pernah keluar bukan karena nggak berbakat atau nggak punya mimpi, tapi karena mereka nggak dapat paket pengembangan temperamen dan skill non-kognitif yang sama pentingnya ini dari lingkungan mereka. Ternyata, keputusasaan karena miskin itu nggak otomatis bikin orang jadi punya fokus dan disiplin baja yang dibutuhin buat level elit. Ini pandangan yang jauh lebih kompleks ya, daripada sekedar mitos lapar sukses itu. Benar-benar ngebuka mata gimana data bisa bongkar lapisan-lapisan realita kayak gini. Betul sekali. Studi kasus NBA ini contoh sempurna gimana gabungin berbagai jenis data dan menganalisisnya dengan teliti itu bisa nantang perasaan atau narasi yang udah kuat banget di kepala kita. Oke, sebelum kita tutup pembahasan bab 1 ini, mari kita rangkum sedikit kekuatan big data yang khusus disorot di sini tadi. Iya, bab pertama ini memang fokusnya ke 2 kekuatan awal big data. Yang pertama itu tersedianya jenis data baru, new kinds of data. Maksudnya, kita jadi punya akses ke informasi dalam skala dan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Kayak triliunan pencarian internet, lokasi GPS, data transaksi, dan lain-lain. Oke, data baru. Terus yang kedua? Yang kedua ini inti dari argumen serum kejujuran tadi adalah data yang jujur, honest data. Data ini seringkali nangkep pikiran, keinginan, dan perilaku kita yang sebenarnya. Yang mungkin kita sembunyiin kalau lagi interaksi sosial atau pas ngisi survei. Nah, kekuatan lainnya gimana? Kekuatan lain big data, misalnya kemampuan buat lihat kelompok-kelompok kecil secara detail, zooming in, atau analisis hubungan sebab akibat causality, itu bakal dibahas lebih lanjut di bab-bab berikutnya nanti. Oke, sip. Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Pesan intinya kayaknya jelas ya, dan mungkin agak nggak nyaman juga. Perasaan atau intuisi kita, sepenting apapun rasanya buat navigasi sehari-hari, itu bukan kompas yang selalu akurat buat memahami dunia yang makin kompleks ini. Malah seringkali menyesatkan. Betul, dan data, terutama big data dari jejak digital kita, meskipun yang nggak sempurna juga, itu nawarin lensa alternatif. Lensa yang bisa ngasih lihat wawasan yang mengejutkan, sering banget lawan intuisi kita, tapi kerap kali lebih dekat ke kenyataan. Nah, sebagai penutup nih, ada bahan renungan nggak buat pendengar kita? Ada. Mungkin kita bisa balik lagi ke implikasi studi NBA tadi. Kalau data bisa nunjukin gimana potensi luar biasa seseorang, bakat selevel Michael Jordan berikutnya gitu, bisa aja terhambat bukan cuma sama faktor fisik, tapi juga sama faktor lingkungan kayak latar belakang sosial ekonomi yang ngebentuk temperamen dan skill non-kognitif. Ini kan bikin kita mikir ya. Mikir apa tuh? Di bidang-bidang lain di luar olahraga, seberapa banyak lagi potensi manusia, inovasi, kreativitas, kepemimpinan yang mungkin hilang atau nggak kedeteksi setiap hari, hanya karena kita terlalu terpaku sama narasi yang kelihatan di permukaan, sama stereotip yang gampang, atau sama perasaan kita tentang siapa sih yang pantas atau bakal berhasil. Ini sesuatu yang mungkin bisa Anda pikirkan lebih dalam lagi.